saya Dewan Dwianggoro, saya owner dari Alas Jati Resto dan Jamu, sekaligus owner dari Kibolek. Jadi Alas Jati Resto dan Jamu ini adalah sebuah restoran yang menyajikan makanan-makanan dari olahan bahan kita sendiri. Jadi kita menanam, kita mengolah lahan, kita menanam, kemudian kita jadikan masakan-masakan yang berkualitas, tentu saja sehat dan organik. Sekali lagi sehat dan organik karena kita tahu prosesnya, kita tahu olahnya. Mungkin bisa dilihat ini beberapa mungkin ini adalah proses pembuatan tahu. Ini alatnya. Ini alatnya. Jadi sebelumnya itu memang di sini dipakai untuk pelatihan, untuk outing, untuk outbound anak-anak sekolah. Programnya salah satu adalah membuat tahu. Membuat tahu lah di sini prosesnya ini. Ini proses membuat tahu dari kompornya, kita menggunakan api dari kayu yang tentu saja dari alas kita sendiri, dari kebun kita sendiri, dari Alas Jati sendiri. Terus kita jadikan di sini bisa dinikmati anak berwujud susu kedelai, bisa juga berwujud tahu. Tahu itu kita proses juga di resto kita untuk disajikan jadi makanan yang berkualitas. Selain tahu, kita ada juga banyak lahan pertanian di sini. Bisa dilihat lahan pertanian. Kalau di sini kan tempatnya hijau, mungkin kalau di sana ya kurang hijau karena memang awalnya itu kondisi lahannya susah untuk ditanami. Kita coba dulu, kita olah, kita jadikan subur. Ternyata itu bisa. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa jadi percontohan untuk semuanya supaya bermanfaat. Saya senang kalau orang mau datang ke sini mau belajar supaya lebih bermanfaat untuk semuanya. Oke, ya. Dari sisi pemasaran nanti apakah juga akan sinergi dengan beberapa jasa pariwisata di iya, kedepannya kita akan menyambung dengan perjalanan dinas pariwisata supaya orang bisa tahu dan bisa mengenal kita. Luas lahan berapa? Luas lahan yang kita kelola kurang lebih 2-3 hektar, tapi lahan kita sebenarnya sekitar mungkin 8 hektar, 8-10 hektar. Itu berupa hutan jati, rata-rata hutan jati, dan bawahnya kita tanami tanaman obat. Bisa juga digunakan untuk pre-wedding. Kemarin sudah ada beberapa, itu kan sekarang trennya itu mau hutan gitu, dan teman-teman di Solo itu bingung cari tempat, kita tunggu lah, silahkan kalau mau pre-wedding di sini. saat saya ketemu pertama kali dengan Pak Dewan, itu sebenarnya banyak historinya itu.
semua yang ada di sini tuh ada historinya, bukan dari bumi ya. Bahkan sampai dengan pendopo yang ada di sini pun ada historinya. Ya. Karena lahan di sekitar Desa Plesan ini mungkin tergolong kurang subur ya Pak ya. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian bisa melihat kondisi sekitar sini bisa. Jadi di sini saya mau menceritakan story dari Resto Alas Jati baik Kiduleni, terutama dari Kidulenya. Jadi awalnya itu di sini adalah peternakan sapi. Mungkin dari Kelurahan Plesan atau Kelurahan Bukit sudah tahu bahwa awalnya itu di sini adalah peternakan sapi dengan kondisi lahan yang cukup tidak subur. Nanti bisa dilihat di sekitar sini ada tebu-tebu, lahannya cukup kering, dan awalnya adalah memang alas jati, memang bukan jati. Sekitar sini masih ada kebun-kebun jati sampai sekarang. Di seluruh rekan-rekan bisa muter-muter, bisa melihat dari kebun dari peternakan itu sama bapak itu kotoran dan urinnya dialirkan ke lingkungan sekitar sini di tanah-tanah itu. Jadi tanah yang awalnya gersang diubah dengan kotoran-kotoran sapi tadi dan urinnya tadi, sehingga bisa diolah dan ditanami. Sekarang bisa dilihat bagaimana kita bisa menanam bawang merah. Bahkan kemarin itu saya panen wortel, walaupun ya memang tidak bisa sebesar yang ada di ketinggian seperti Tamangu, Cepogo itu, tapi kita bisa. Kita bisa nanam kailan, kita bisa nanam bayam, kita bisa nanam kubis, kembang kol, bahkan brokoli yang katanya tidak bisa berbuah di dataran rendah. Di sini kita bisa buktikan. Dan dari bahan-bahan itu yang tentu saja kita kemas, kita olah dengan organik. Jadi memang kita tidak pakai pestisida, kita tidak pakai pupuk-pupuk kimia untuk memproses tanaman-tanaman tadi. Dan tanaman itu hasil panennya diserap untuk disajikan sebagai makanan yang dihidangkan di Resto Alas Jati ini. Jadi tentu saja makanan yang kita hidangkan itu berkualitas dan tentu saja sehat. Itulah alasan kenapa kita membuat Resto Alas Jati ini. Mulai dari sayuran, ada ikan, ada beberapa buah-buahan itu kita tanam sendiri. Selain itu, selain Resto Alas Jatinya, di sini juga ada Kidulen. Jadi Kidulen itu kalau boleh saya bercerita itu agrowisata. Yang kita mengajak orang di sini tidak hanya untuk bermain, tidak hanya sekedar jalan, tapi di sini kita mengajak orang untuk belajar. Kita sudah menjalankan itu kurang lebih 2 tahun, banyak sekali outing untuk anak-anak itu, dan untuk dewasa juga bisa belajar di sini, bisa belajar mengolah tanah. Jadi kalau tanah yang besar kita jadikan jadi tanah yang subur. Bagaimana menanam dari biji sampai panen, bagaimana membuat batik, banyak sekali di sini yang bisa untuk belajar. Ada juga kita membuat tahu, nanti bisa dilihat di sini ada pembuatan tahu juga, susu kedelai ada juga. Dari itu kita berikan ilmu itu pada generasi penerus kita supaya bermanfaat. Selain tadi di sini juga ada beberapa fasilitas, tentu saja ada kolam renang, ada kebun sayuran, ada tempat untuk pelatihan. Oh ya, nanti tanggal 11 ya, tanggal 11 di sini ada workshop untuk pengolahan manajemen pengolahan pakan ternak. Dan alhamdulillah memang sudah
kuotanya sudah penuh, malah kebanyakan dari luar kota, skalanya nasional. Jadi memang sudah penuh, sudah hari Minggu nanti barangkali ada yang pengen lihat-lihat boleh datang sini. Selain itu kita ada mini zoo, ada beberapa hewan walaupun tidak banyak tapi cukup mewakili lah untuk bisa dilihat, dinikmati anak-anak. Ada juga peternakan, ada sapi, ada kambing, ada beberapa jenis kambing, ada hewan-hewan seperti rusa, merak, dan saja kita sudah berizin ya, memang legal. Mungkin dari saya cukup itu. Oh ya, lupa tadi. Selain dari makanannya, kita juga di sini ada hidangan yang berupa jamu. Jamu ini kita produk beberapa bahannya dari sini juga. Jadi tadi story-nya dari peternakan, ditanami tanaman itu awalnya tanaman jamu. Seperti ada jati Belanda, ada sambung daun dewa, sambung nyowo, gondoroso, ada kunyit, ada empon-empon, macam-macam lah. Ada berbagai macam tanaman yang kita olah jadikan jamu. Jadi bisa menikmati, misalnya mas, ini saya pegel ini ada agak pegel kasih apa ya, ini jamunya juga. Jadi memang prinsip kita merubah dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari yang baik menjadi tidak baik, dan harapan kita bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk alam, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk semua. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan untuk bertanya.